guys, welcome back to Golf Headlines Special Medco Pondok Indah Golf International Amateur Champion 2025. Masih bersama saya Gina Aditya dan kali ini ada kedatangan tamu dari Mas Rizal Asyarif selaku komisaris Pondok Indah Golf Course. Ya. Apa kabar Pak? Kabar baik Mbak Gina, gimana kabar? Baik. Oke, untuk kali ini itu aku akan mempertanyakan beberapa hal yang akan saya tanyakan. Itu mengapa Pondok Indah itu perlu terus mengabadikan turnamen ini, dan kan Pondok Indah ini kan Pondok Indah itu kan golf course yang paling susah nih Pak. Kalau untuk Bapak sendiri, untuk para atletnya itu gimana sih? Ya, Mbak Gina, kalau golf Pondok Indah sebetulnya nggak susah. Tapi golf Pondok Indah itu memang memiliki beberapa strength lah ya dibandingkan dengan yang lain. Nah, kenapa kita melaksanakan turnamen ini setiap tahun? Ini bentuk dari peran kita sebagai lapangan golf untuk memberikan peluang, kesempatan kepada atlet-atlet golfer kita untuk berkompetisi dengan fasilitas yang memenuhi ketentuan-ketentuan internasional. Ya. Dengan tujuan akhirnya kita juga ikut berpartisipasi melahirkan kandidat-kandidat golfer yang andal yang nanti bisa berbicara secara nasional, regional ataupun internasional. Oke. Tapi tadi menarik Pak Marizal mengatakan bahwa Pondok Indah ini nggak sulit. Ya. Mungkin karena Pak Marizal tiap hari ada di sini Pak, jadi nggak sulit Pak. Ya, nggak sulit bagi orang yang pintar Pak. Oh gitu. Tapi kenyataan memang kalau kita bicara ini ya, kalau kita bicara dari sisi pemain sendiri, banyak dari mereka yang pada saat mereka main di sini, secara visual memang terlihat ya biasa-biasa aja. Persis. Cuman pada saat mereka bermain, skornya tuh nggak nunjukin ke situ loh Pak. Maksudnya dalam artian gini, apalagi kalau turnamen amatir ya. Iya. Seingat saya belum pernah ada yang sampai double digit loh Pak menang di sini. Ya. Jadi kalau dibilang mudah saya rasa nggak juga. Betul. Tapi memang ada persiapan khusus kah untuk manakala misalnya diadakan turnamen-turnamen seperti ini atau gimana Pak? Ya, Mas Uki benar. Jadi kalau kita bandingkan lapangan golf Pondok Indah dengan yang lain, kalau secara visual sepertinya hazardnya nggak begitu berat gitu ya. Betul. Flat. Ya. Airnya nggak banyak, lembahnya nggak ada, bukitnya nggak ada. Tapi betul, untuk dapat skor bagus di Pondok Indah nggak gampang. Itu. Ya kenyataannya seperti itu. Betul. Apa sih penyebabnya itu? Nanti coba kita tanya sama pro deh. Apa yang kira-kira jadi sebab? Tapi paling tidak, itu menjadi semacam tantangan bagi para golfer untuk bisa bertanding di Pondok Indah dan berusaha untuk mendapatkan hasil yang baik. Ya memang kalau kita lihat kembali lagi dari sisi lapangan sendiri, dari kacamata saya sebagai pemain memang tadi ya secara visual kayaknya nggak ada rintangan apa-apa. Iya. Terutama di green. Kalau kita lihat green Pondok Indah kan flat aja. Betul. Tapi kenyataannya begitu kita putting, itu bisa tiba-tiba ada break 2 bola kah, 3 bola yang jaraknya putting itu hanya sekitar 1 meter, 2 meter. Ini mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak dari pihak Pondok Indah sendiri, apa memang ada treatment khusus kan, terutama misalnya persiapan greennya dibuat lebih licin atau gimana? Ya, kalau ketentuan ya untuk kualitas lapangan dalam melaksanakan turnamen itu kan sudah ada ketentuannya ya Pak Mas Uke ya. Betul. Baik green speednya seperti apa, tingginya rough seperti apa, dan ketentuan di fairway seperti apa. Nah sebetulnya Pondok Indah mempersiapkan itu supaya dia comply dengan semua ketentuan itu. Ya mulai biasanya beberapa bulan sebelum turnamen itu maintenance ya bersama manajemen itu sudah mulai mempersiapkan lapangan ya agar comply dengan ketentuan itu sehingga para peserta itu betul-betul main dengan nyaman tapi dia punya challenge yang besar gitu yang kuat gitu. Sehingga kalau nanti dia berhasil happiness-nya itu akan lebih besar lah gitu. Jadi mungkin ini kalau ini pertanyaan jadi nyambung ke apakah turnamen ini tanda kutip dipersiapkan untuk Indonesia Open juga nanti Pak? Persis. Jadi karena Pondok Indah, lapangan Pondok Indah ini sudah kembali terpilih untuk menyelenggarakan Indonesia Open nanti pada akhir Agustus ya Mbak Gina. Kita akan menyelenggarakan Indo Open dan itu juga lapangan sudah mulai dari sekarang itu sudah kita persiapkan untuk Indo Open. Karena Indo Open skop serta kualitasnya lebih tinggi Mas Uke. Nah sehingga persiapan lapangan juga itu luar biasa
seluruhnya akan bergerak ke arah bagaimana nanti lapangan itu benar-benar siap untuk Indo Open. Yang pasti kalau Indonesia Open tuh greennya lebih licin, Persis. roughnya lebih tebel. Benar. itu udah jadi apa ya? Udah jadi SOP. Ya, kita berharap nanti green speed itu bisa di 11 gitu, ya. Terus roughnya juga pada ketinggian maksimal lah gitu. Jadi kalau main nanti sebelum Indo Open itu ada orang yang main, biasanya minta ampun lah kalau mau main gitu. Itu mungkin kalau untuk penonton itu akan seru, Pak. Tapi kalau untuk pemain bikin sakit kepala loh, Pak, lapangan kayak gitu. Betul. Persis. Nah, kesulitan apa nih yang akan dihadapi para pegolf selama turnamen di Pondok Indah Golf Course ini, Pak? Yang sekarang ini ya? Yang sekarang ini. Kesulitannya, Pak. Sekarang ini Pondok Indah itu kan berikan support lebih ya, kepada turnamen ini dengan memberikan tea time tidak hanya pagi hari ya sekarang ya. Tea time-nya nanti bisa sampai yang terakhir jam 11 siang. Ya. Nah, karena sekarang ini cuacanya nggak menentu, yang kita perkirakan atau kita khawatirkan kalau turun hujan untuk yang tea time siang. Tapi mungkin dengan doa semua pemain dan semua panitia dan sebagainya, insya Allah nanti nggak ada hujan sehingga yang tea time siang bisa main dengan lancar gitu. Tapi prediksi hari ini siang ada hujan loh, Pak, jam 12. Ini ada pawang nggak? Kita harapkan prediksinya salah. Oh, gitu ya. Atau pawangnya lebih kuat kali ya. Atau pawangnya lebih kuat gitu. Nah, tahun ini tuh yang jadi jagoan Bapak sendiri ada siapa, Pak, kira-kira? Kita sebagai orang Indonesia menjagokan siapapun itu yang berhasil keluar sebagai pemenang atau dengan hasil yang terbaik itu dari Indonesia. Amin. Ya. Amin. Karena kalau kita lihat dari list peserta nih, Pak, Ya. cukup banyak peserta dari luar, terutama dari teman-teman dari Malaysia ini yang memang boleh dibilang turunnya ini diturunkan pemain-pemain yang memang punya kualitas yang solid ya. Ya. Ada satu pemain yang minggu lalu bermain di Singapura, finishnya runner up. Jadi memang boleh dibilang ini akan menjadi satu persaingan yang sangat ketat, terutama untuk pemain-pemain Indonesia nih nantinya. Kalau dari Indonesia sendiri ada satu dua orang yang bisa dijagokan, Pak? Ya, saya rasa Randy berkemungkinan ya. Tapi kan seperti saya bilang kemarin ya waktu kita launching turnamen tahun ini itu challenge-nya lebih besar. Ya, dari segi pemain ya, Mbak Gina. Kalau sekarang tuh 106 dan datang dari 12 negara termasuk Indonesia. Betul. Nah, sehingga kompetisinya pasti tajam lah ya. Tidak seperti yang tahun yang lalu. Nah, semoga keadaan ini malah menjadi stimulan bagi pemain kita supaya dia bermain lebih cermat, lebih hati-hati dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Terima kasih Bapak Rizal untuk kedatangannya, kehadirannya. Semoga nanti yang menang itu dari tanah air pegolf tanah air amin, ya, Pak amin. Ya, mungkin Bapak ada yang mau disampaikan ke para amateur golf atau pesan dari kita ya, manajemennya Pondok Indah, semoga seluruh atlet golf Indonesia senantiasa meningkatkan latihan dengan melalui kemampuan, melalui latihan-latihan yang baik, dan Pondok Indah sebagai lapangan yang juga salah satu pilihan akan memberikan support yang maksimal agar bisa melahirkan atlet-atlet golfer yang bisa mengharumkan nama kita. Amin. Itu doa kita semua, Pak. Oke. Setelah ini kita akan kembali lagi dengan bintang tamu lainnya dan pastinya pembicaraan yang lebih menarik lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Golf Headlines Special Medco Pondok Indah International Amateur Golf Champion 2025.